tujuannya kita mempelajari materi ini? Yang pertama, tujuannya kita mampu menjelaskan prinsip dasar berpikir komputasional, ya, dan literasi serta mampu mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menyusun instruksi sederhana secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas. Jadi ada dua tujuannya, kita mempelajari materi dengan topik berpikir komputasional dan literasi digital pada hari ini. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, yang akan kita tonton bersama-sama, ya, videonya. Nah, kalian kalau menyimak videonya, ya, kelihatan tidak? Ibu berdiri di sini saja atau di mana? Di sini ya? Tidak ya. Silakan disimak dulu videonya sebelum kita masuk ke materi. Komputasional di sini dan pengenalan computational thinking. Hai teman KJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang lupa jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat bikin, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti
memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, sudah menonton video ya, kita sama-sama menonton videonya. Nah, dari yang kalian tonton, apa yang kalian ketahui tadi dari berpikir secara komputasional tadi, yang dari kalian tonton video, apa yang dikatakan berpikir komputasional? Dari yang kalian tonton tadi, berdasarkan video tadi, berpikir secara apa? Ayo, jika berpikir secara komputer ya, berpikir secara komputer. Kalau di sini ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis, ya, yang logis, terstruktur dan dapat diimplementasikan oleh komputer. Nah, berpikir komputasional bukan berarti harus menggunakan komputer, tetapi memberikan solusi seperti halnya komputer memproses suatu informasi. Ya, jadi kita tahu urutan-urutannya. Ya, jadi kita berpikir secara berurutan, gitu ya, ada urutannya. Ya. Ibu mau tanya lagi, apa yang tahu tentang literasi digital? Apa nggak tentang literasi digital? Apa yang kalian tahu tentang literasi digital? Pernah dengar sebelumnya? Literasi itu apa? Literasi. Literasi? Oh? Kan ada literasi, numerasi, ya. Literasi membaca kan? Ya, digital, membaca secara apa? Ayo, cara apa? Ada yang tahu? Kalau pengertiannya ya, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, aman, dan efektif untuk mencari, mengevaluasi, dan membuat dan mengkomunikasikan informasi, misalnya dari sebuah berita atau informasi di media sosial ya, atau ada yang men-share itu kan ya. Nah, itu kita tahu apakah ini informasi aman atau tidak lewat literasi kita tadi, membaca informasi tadi ya. Kita tahu oh ini informasinya benar, kalau ini informasinya hoax. Jadi kita bisa tidak sembarangan men-share ya, informasi tersebut ya. Nah, ibu akan menunjuk dua orang di sini, dua orang. Kita memperagakan dulu bagaimana cara pemrograman robot ya, robot tapi kita pakai tenaga manusia ya, manusianya jadi robot tapi ya jadi silakan siapa tadi, Cika sama Upin, silakan maju dulu ke depan ya. Silakan maju ke depan. Nah, yang satunya jadi robotnya, ya, yang satunya jadi pemrogramannya. Ya, di sini berdiri di sini. Nah, ceritanya seperti ini. Si pemrogramernya, si Sela, ya, tukang programmernya itu, ya, dia memberi instruksi kepada robot untuk mengambil buku. Ya, ini bukunya ibu taruh di atas meja.
ya, dia memberikan instruksi ya. Apakah si pemrograman ini bisa gitu ya, sehingga robotnya mampu mengambil ini dengan instruksinya. Ya, bagaimana cara menginstruksi yang baik sehingga robotnya itu tidak dubbing ya. Nah, silakan posisinya berdiri dulu, tepat di sini ya, sini berdirinya. Nah, nanti si Sela instruksikan, jadi programnya ya. Ya, nanti kasih tahu sampai dia bisa mengambil ini ya, kasih instruksinya. Silakan. Nah, yang lain memperhatikan ya, memperhatikan. Silakan dipraktekkan. Ayo Cika, Cika Sela, ayo. Maju 2 langkah ke depan. Maju 1 langkah ke depan. Ambil buku. Balik kanan. Maju 2 langkah ke depan. Setelah itu kembali ke posisi awal. Ada belakang, ada kanan. Nah, ada instruksinya ya. Tapi tepuk tangan dulu. Ini contoh sederhananya ya. Nah, tadi Sela programmernya ya, dia ada salah katanya apa tadi? Ada apa Pak? Ya, ya ada, karena sebenarnya kan ini kan seperti ini ya, sudah sampai di sini. Ya, balik. Nah, kembali ke posisi awal ya. Tapi instruksi awalnya sudah benar sehingga si robotnya mampu mengambil ini ya, buku ini dengan tepat gitu. Nah, dengan tepat dia mengambil bukunya. Ya, itu instruksinya. Itu sudah berpikir secara berurutan ya, berpikir secara komputasional. Punya urutannya tadi, gimana dia maju beberapa langkah, terus dia ambil bukunya, diambil bukunya. Ya, setelah itu sebenarnya bisa mundur juga bisa ya, tadi sebenarnya sebetulnya bisa juga mundur ya. Tapi itu sudah bagus katanya balik kanan ya. Ya, contoh sederhana. Baik, kita akan masuk ke materi penjelasan sedikit ya, biar kalian lebih memahami. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana itu berpikir secara komputasional. Nah, konsep dasarnya ada 4 ya. Apa tadi yang kita dengar dari video tadi? Ada 4 konsep dasarnya. Pertama apa? Apa? Deskomposisi. Deskomposisi. Apa itu yang dikatakan deskomposisi? Ya. Apa? Ayo. Ya. Apa? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Deskomposisi adalah kita bedah permasalahan menjadi bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Ya, berarti deskomposisi adalah memecahkan masalah yang besar ya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah kita kelola. Ya. Terus ada lagi yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang kita hadapi. Seperti tadi yang kita lihat, misalnya dia saat mencuci pakaian, ya pengenalan polanya apa? Dari pakaian, ini misalnya baju dipilah ya, ini baju, ini selimut, ini celana dipilah ya, seperti itu ya. Mencari kesamaan yang sama polanya ya, dijadikan jadi satu gitu ya. Tapi polanya yang masalahnya yang sesuai. Nah, misalnya kan tadi pakaian dipilah-pilah, baju mana, celana yang mana gitu ya, terus jemuran selimut yang mana, bisa seperti itu ya saat dia mencuci itu ya. Abstraksi, yang ketiga abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, informasi penting apa? Mencari yang penting-penting saja, ya hal-hal yang penting saja. Tujuan apa? Tujuan kita apa? Nah, itu aja. Yang ingin kita selesaikan masalahnya itu apa? Nah, informasi penting itu yang perlu kita cari. Yang tidak pentingnya kita pilah, yang tidak penting-penting saja. Yang pertama, ya. Lanjut lagi. Algoritma yang keempat ya. Jadi ada deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir algoritma.
digital ya, kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi secara bijak, aman dan efektif untuk mencari atau mengevaluasi, membuat dan mengedukasi informasi. Jadi informasi yang kita dapat, misalnya akses informasi. Nah, kita mencari dan menemukan informasi yang relevan dan akurat. Kita lihat dulu, oh ini benar tidak informasinya, relevan nggak, sesuai nggak, ya. Terus evaluasi informasi, memeriksa kebenaran, ya, sumber dan bias informasi, apakah sumbernya benar atau informasinya bias, ya. Kita memeriksa kebenarannya, seperti ibu bilang ada berita benar atau berita hoax. Nah, kita cari dulu kebenarannya. Kita melihat sumbernya. Nah, yang memberikan informasi itu siapa? Misalnya di akun, ya, kita lihat oh akun itu punya siapa, atau di blog apa itu ya, blog situs ya, misalnya ada berita. Kita lihat dulu beritanya itu resmi tidak, ya, atau cuman apa bahasanya ya, ada akun-akun palsu itu ya. Nah, kita lihat dulu, kita cek sumbernya ya, sumber informasi, kita mengevaluasi, kita menilai, ya. Terus berpikir kritis itu seperti ini, tidak mudah percaya atau menganalisis sebelum membagi informasi. Nah, kita misalnya mendapatkan ada yang meng-share misalnya informasi tentang oh ini si ini seperti ini. Nah, kita lihat dulu informasinya. Kita oh apakah ini benar ya? Kita memikirkan informasi itu dengan sebaik mungkin dengan cara mengevaluasi tadi. Ya, jangan kita langsung sama apa itu informasi datang, langsung kita share saja gitu ya, tanpa kita baca ya, tanpa kita mengetahuinya ya. Kita bagikan ke semua orang ya, tidak juga seperti itu ya. Nah, kita baca dulu, kita mengevaluasinya, kita melihat apakah informasi apakah benar atau tidak ya. Jangan kita langsung percaya ya dengan informasi yang kita dapatkan ya, baik itu di media sosial atau informasi yang media cetak ya, apa itu bentuknya ya, kita harus baca dulu ya. Yang sering itu di media sosial, baik itu lewat akun Facebook, WhatsApp ya, atau di blog-blog ya, blog situs ya, kita perhatikan itu. Terus ada etikanya, etika digital. Kita menghargai privasi, hak cipta dan norma dalam dunia digital ya. Misalnya video unggahan siapapun ya, kita itu ada hak ciptanya ya, ada etikanya ya, ada privasi orang yang punyanya ya, seperti itu ya. Misalnya saat kita mengunggah video, nah kita lihat dulu video itu apakah sesuai, apakah relevan saat kita mengunggahnya, apakah tidak mengganggu privasi orang lain. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita mengunggah segala sesuatu. Yang terakhir, keamanan digital. Nah, kita perlu melindungi data pribadi dan menghindari penipuan online. Nah, kita perlu mengamankan akun-akun kita. Ya, misalnya dari penipuan-penipuan secara online. Banyak yang menggunakan akun-akun atau aplikasi lain ya, bisa menipu seseorang ya lewat akun-akun. Misalnya diajak apa, langsung di-share misalnya. Ada orang apa itu ya, membagikan langsung misalnya lewat WhatsApp ya, namanya ini seperti ini, silahkan Anda datang misalnya. Tapi kita nggak tahu kebenarannya apakah benar. Langsung kita terima saja berita ini, tidak dipikir kritis tadi. Nah, itu kita harus mencari tahu dulu agar kita tidak terkena namanya penipuan secara online ya. Apalagi kita sendiri misalnya tidak ada saudara gitu ya di rumah, misalnya ada orang dari informasi atau berita kepada kita langsung kita percaya ya, tidak seperti itu ya. Kita tanya dulu saudara kita, oh apakah ini benar ya, kita mengevaluasi, berpikir kritis ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok ya, dua kelompok. Kita akan mengerjakan tugas ya, diskusi kelompok ya, dan nanti ada
tugasnya. Yang pertama, tugas kalian membuat langkah-langkah dalam menyusun jadwal bangun tepat waktu, ya, agar bangun tepat waktu. Ya, misalnya saat berangkat ke sekolah, ya. Nah itu kalian buat jadwalnya, kalian susun langkah-langkahnya, nanti ada ibu kasih materinya, ya kalian buat. Ya, ada data-datanya, nanti kalian buat. Terus yang kedua, tugas yang keduanya, kalian menjadi detektif informasi. Ya, nanti ibu akan memberikan berita, ada berita 1 dan berita 2. Kalian akan mendeteksi atau mencari tahu, ya, berita itu yang mana berita yang benar, yang mana berita yang hoax, dengan cara berpikir kritis, mengevaluasi, ya, mengevaluasi informasi. Ya, nanti kalian kerjakan buat tugas itu. Nah, bahannya nanti ibu kasih bahannya, ada bahannya, ya, bahannya nanti ibu kasih ada bahannya. Ini silahkan untuk membuat tugasnya. Itu bahannya itu tidak berlembar, cukup ya. Tugasnya ada tadi ada. Ya, tugasnya di situ ya. Di sini. Nah, silakan kalian melihat ada berita dan informasi di sini dan data-data di sini sudah ibu tunjuk ya. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, silakan kalian buka ya. Kerjakan. Nah, tugasnya itu nanti kalian membuat kesimpulan ya. Dan tugasnya saat menginterpretasikan juga menyimpulkan ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini videonya ya. Kalau untuk mengerjakan tugasnya ya, silakan dikerjakan. Ya, ini. Ya. Ada di sini bahannya. Nah, silahkan sudah ibu dulu, sudah kalian mengerjakan ya. Waktunya terbatas, silahkan kerjakan. Jangan lupa tulis nama ya, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, nama kelompoknya, terus hasil diskusinya dari aktivitas yang pertama tadi, tugas yang pertama dengan tugas yang kedua ya, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, nanti kita presentasikan bersama ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ingat ya 4 dimensi tadi. Yang pertama deskomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, terus algoritma. Ya, ingat 4 urutannya tadi ya. Saat membuat langkah-langkahnya ya. Terus yang tugas yang keduanya itu beritanya sudah ada, tinggal kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan beritanya. Yang mana yang termasuk berita yang benar, yang mana termasuk berita hoax atau palsu yang tidak benar ya. Dianalisis.
rapi biar bisa dibaca. Dirapiin. Buat urutannya yang jelas ya, yang memang urutan langkah-langkahnya ya sesuai dengan instruksi itu ya. Makanya dari disposisi, penggunaan pola, atraksi, dan algoritma ya, langkah-langkahnya disusun yang rapi ya langkah-langkahnya. Untuk tugas yang duanya, tugas aktivitas duanya tadi yang detektif informasi, perhatikan sumbernya ya, sumbernya, terus informasinya apa yang disampaikan di berita itu ya diperhatikan ya, diperhatikan. Kata kuncinya selain cari sumbernya, tanggalnya, terus apa-apa yang diberikan itu ya, cari informasinya. Kalau tugas yang pertama menyusun langkah-langkah bangun pagi tepat waktu ya, tidak bisa tepat waktu. Apa langkahnya? Kalau di sini beda ya contohnya. Di sini beda ya. Beda tugas kalian. Soalnya ini beda ini. Ya. Dan menyusun. Seperti menjadwal, ya, membuat jadwalnya. Yang pertama apa? Silakan disusun langkah-langkahnya. Ada yang ditanyakan?
Ya. 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 Kalian komposisi urutan bagaimana bangun pabrik atau pabrik, langkahnya apa? Ya, secara komputasional ya. Yang pertama mendeskomposisikan, yang kedua pengenalan pola ya, pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma, langkah-langkahnya, yang mana yang memang sesuai gitu ya. Ya itu juga
jelas gitu apa yang ingin disampaikan. Enggak didengarkan suaranya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tugasnya jelas? Jelas. Jadi Ibu Anwar sudah paham ya. Nah, jadi kita hari ini tidak ada yang ditanyakan. Silakan mengerjakan tugasnya.
berarti berpikir profesionalnya itu bagus gitu ya, bangunnya jangan lupa urutan yang lebih bagus ya, tidak ada masalah, jarang bangun kesiangan ya. Ya. Lanjut ke literasi digitalnya, mengaplikasikannya, penerapannya ya, intinya kemampuan mengaplikasikannya ini.
tanya lagi bisa. Nah, rasanya kurang paham saat menjelaskan, kita langsung teman-temannya. Ada yang rasanya kurang gitu ya saat menjelaskan, kita aja apa yang kurang. Jadi kita sama-sama belajar. Kita tahu terus arti evaluasinya, kita jadi berpikir kritis, ya, kita jadi menggunakan etika, ya. Jadi kita mampu menerapkan atau mengaplikasikan bagaimana informasi itu yang baik, yang benar, yang sesuai, yang sesuai fakta, gitu ya, tidak hoax atau tidak palsu. Ya, sering kan kita itu saat berpikir komputasional kita mampu mengumpulkan masalah-masalah itu jadi urut gitu ya, jadi sesuai dan relevan. Ya. Kalau sudah, silakan dipresentasikan kelompok satu dulu ya. Silakan 2 orang maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang mempresentasikan. Kelompok lain silakan nanti memperhatikan. Kalau ada rasanya kurang atau kurang pas, silakan menanggapi dari pertanyaan. Kalau diperhatikan ya saat temannya sedang mempresentasikan. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Aktivitas yang pertama adalah bangun pagi, tepat waktu, menyusun langkah-langkah. Masalahnya adalah sering terlambat sekolah. Penerapan berpikir komputasional. 1. Deskomposisi adalah pecah masalah tidur larut, alarm tidak bunyi, malas bangun. Artinya adalah kita pecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah: 1. Saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV. Yang kedua, saya lupa memasang alarm. Yang ketiga, saya memasang alarm tetapi tidak bangun saat alarm berbunyi. Dan yang keempat adalah saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Yang kedua, pengenalan pola adalah terlambat tiap hari Senin karena Minggu tidur malam. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi, misalnya: 1. Setiap hari Senin saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Yang kedua, setiap kali saya tidak memasang alarm, saya bangun lebih siang. Yang ketiga, dari sini kita mulai mengenal pola. Ada hubungan antara kebiasaan tidur malam dan keterlambatan. Yang ketiga adalah abstraksi, adalah fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Misalnya, yang penting mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Dan yang keempat adalah Bayesian algoritma, adalah susunlah langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan. Yang pertama adalah menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Yang kedua, memasang alarm pukul 5.30 pagi. Yang ketiga, menetapkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Yang
atau mencuci muka dengan menyegarkan diri. Aktivitas yang kedua adalah detektif informasi. Hasil diskusi kami adalah berita yang pertama menurut kami adalah benar. Judulnya, pemerintah resmi membuka jalur sepeda baru di Kota Bandung. Tanggalnya pada tanggal 5 Agustus 2025. Sumbernya portal resmi pemerintah Kota Bandung, Bandung Go ID. Isi beritanya adalah pemerintah Kota Bandung meresmikan jalur sepeda baru sepanjang 19 km yang menghubungkan Taman Lansia hingga Gedung Sate. Jalur ini diharapkan dapat mendorong warga untuk menggunakan sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan. Wali Kota Bandung dalam sambutannya mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas ini agar tetap bersih dan aman. Program ini juga bekerja sama dengan komunitas sepeda lokal dan telah melalui tahap perencanaan selama 1 tahun. Dan berita yang kedua adalah menurut kami palsu atau hoax. Judulnya, makan semangka menyembuhkan segala penyakit kanker. Tanggal 12 Juni 2005. Sumber beritanya adalah grup WhatsApp tidak diketahui. Isi berita beredar pesan di media sosial yang mengklaim setiap hari dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk kanker tanpa perlu perawatan medis. Pesan ini juga mengajak masyarakat untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan dari dokter dan mengganti dengan semangka. Informasi ini tidak memiliki dasar ilmiah, tidak ada penelitian medis resmi yang mendukung klaim tersebut dan telah dibantah oleh pemerintahan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kami di kelompok 1 dari topik literasi digital adalah kami menjadi tahu bagaimana cara berpikir secara komputasional yang memiliki 4 dimensi, yaitu deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, serta literasi digital. Dan kami mampu menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari.
meresmikan jalur sepeda baru sepanjang 15 km yang menghubung Taman Lansia hingga Gedung Sate. Jalur ini diharapkan dapat mendorong warga untuk menggunakan sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan Kota Bandung. Dalam sumbernya mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas ini agar tetap bersih dan aman. Program ini juga bekerja sama dengan komunitas sepeda lokal dan telah melalui tahap perencanaan selama 1 tahun. Berita yang kedua yang berjudul Makan Semangka Menyebabkan Segala Penyakit Kanker, tanggal 12 Juli tahun 2025, yang menurut kelompok kami palsu. Yang bersumber dari grup WhatsApp tidak diketahui isi berita. Beredar pesan di media sosial mengklaim setiap hari dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk kanker, perlu perawatan medis. Pesan ini mengajak untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan dari dokter dan mengganti dengan semangka. Informasi ini tidak memiliki dasar ilmiah, tidak ada penelitian medis resmi yang mendukung klaim tersebut dan telah dibantah oleh pemerintah. Kesehatan masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Setelah kami mempelajari tentang berpikir komputasional, literasi digital, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa dalam pelajaran ini kami jadi mengetahui berpikir komputasional memiliki 4 dimensi, yaitu deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi, desain algoritma, serta literasi digital. Kami dapat membedakan mana berita yang palsu dan mana berita yang benar, dan kita mengetahui bagaimana menyebarkan berita yang benar dan berita yang hoax atau palsu. Kami mampu menerapkan dan mengaplikasikan cara berpikir dengan langkah-langkah yang tepat dan relevan dalam kehidupan sehari. Contohnya seperti tidak menyebarkan informasi sebelum membaca dan menganalisis informasi tersebut, dapat mencari dan menemukan informasi yang relevan dan akurat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan pertanyaan ya. Rencanakan nama saya Lukas Pidiarto, saya ingin bertanya kembali dari kelompok 1. Kenapa menurut kalian berita pertama itu yang benar? Karena berita tersebut bersumber dari portal resmi pemerintah Kota Bandung, Bandung.go.id. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita akan masuk lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, kita berdiri sebentar ya. Silakan satu orang pimpin kita. Langsung doa ya. Tepuk semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, jika sekarang kami telah mengakhiri pelajaran kami, terima kasih atas berkat rahmat-Mu sehingga kami bisa mempelajari tentang literasi digital dan berpikir komputasional. Tuhan memberkati kami agar kami bisa memahami dan mengerti. Dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa selesai. Silakan duduk. Tugasnya